warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi tentang trigonometri. Oke? Kita mulai ya. Nah, pada persamaan trigonometri ini saya mulai dari soal sama dari ini. Tolong perhatikan. Ya, cos X sama dengan cos 60 derajat, di mana 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, kalian disuruh mencari nilai, tentukan nilai X yang memenuhi ini. Ya, silahkan dicoba di rumah. Iya, berapa jawabnya? Iya, bagus. Jadi ini, menyelesaikan ini, cos X sama dengan cos 60, kita lihat 60 itu ada di kuadran 1. Oh, cos 60 itu berapa? Cos 60 nilainya setengah. Jadi bernilai positif. Cos bernilai positif berarti ada di kuadran berapa? Kuadran 1 dan kuadran 4. Bagus. Nah, untuk di kuadran 1, maka cos X-nya sama dengan X sama dengan 60 derajat. Kalau di kuadran 4, maka 300 derajat. Mengerti? Baik. Soal berikutnya. Ya. Sin X sama dengan sin 210 derajat. Untuk X-nya itu antara 0, 3, dan berapakah nilai X yang memenuhi? Nah, perlu kalian perhatikan, sin 210 derajat. 210 derajat itu ada di kuadran 3. Nah, karena ada di kuadran 3, oh ya sebentar. Karena ada di kuadran 3, maka nilai sin nanti adalah negatif. Jadi nanti nilainya adalah sama dengan min sin 30 derajat sama dengan min setengah. Nah, nilai sin yang nilainya negatif berarti ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3. Yang jelas kuadran 3. Dan di kuadran berapa satu lagi? 4. Kalau di kuadran 3 adalah 210 derajat. Nah, kalau di kuadran 4 maka nilainya adalah 330 derajat. Berarti apa enggak ini? Nah, mungkin ada sebagian dari kalian tuh yang langsung memahami ini. Tapi mungkin ada juga yang lainnya yang masih kesulitan untuk menyelesaikan ini. Dan perlu diperhatikan, ini nanti semakin lama soalnya akan semakin berkembang. Nah, perlu kalian ketahui di persamaan trigonometri itu ada beberapa rumus yang kalian harus ketahui. Jadi kalau ada sin X sama dengan sin theta, maka X sama dengan, yang pertama X sama dengan theta plus K kali 360 derajat. Yang kedua X sama dengan 180 min theta plus K kali 360 derajat. Nanti kita akan praktekkan di soal ini. Berikutnya, oh ya, ini yang pertama ini. Yang berikutnya, cos X sama dengan cos theta, X sama dengan
theta plus K kali 360 derajat. Berikutnya, jadi ini mirip dengan yang pertama ini. Adapun yang kedua, X sama dengan min theta plus K kali 360 derajat. Oh iya, di sini ada K. Ada K. Apa K ini? K ini adalah anggota bilangan bulat. Jadi K itu anggota bilangan bulan. Oh ya, satu lagi untuk rumus tangen. Jadi kalau ada tan X sama dengan tan theta, maka ini cukup satu rumus saja dipakai nanti. X sama dengan theta plus K kali 180 derajat. Hati-hati. Jadi ini pakai 180 derajat. Kalau sin sama cos pakai 360 derajat. Nah, rumus ini coba kita praktekkan untuk menyelesaikan soal sebelumnya. Baik. Jadi kalian tahu cos X sama dengan cos theta. Maka yang pertama, kita pakai rumus cos ya. Cos yang ini ada 1 ada 2. Kita pakai yang pertama dulu. X sama dengan theta plus K kali 360 derajat. Berarti theta-nya adalah 60 derajat kali 360 derajat. Kemudian kita dari sana tadi bilang K-nya itu adalah anggota bilangan bulat. Kalau K-nya sama dengan 0, nah kita mulai kalau K-nya 0, kalau K-nya 0 maka 60 derajat ditambah 0, berarti 60 derajat. Kalau K-nya 1, maka 60 ditambah 360, berapa? 420. Tapi ini tidak dipakai. Nah, kenapa? Nah, karena nilai X itu dibatasi 0 sampai 360 derajat. Baik. Yang kedua, X sama dengan min theta plus K kali 360 derajat. Jadi X sama dengan min theta, berarti min 60 derajat plus K kali 360 derajat. Jelas ya? Lalu K-nya tadi adalah anggota bilangan bulat. Kita data mulai dari 0. Kalau K-nya 0, maka min 60 ditambah 0, jadinya min 60. Masuk nggak min 60? Tidak masuk, karena ini tidak masuk. Nah, sekarang K-nya 1. Kalau K-nya 1, maka min 60 ditambah 360, hasilnya 300 derajat. Nah, ada nggak? Masuk nggak di sini? Masuk. Bagaimana kalau K-nya 2? Kalau K-nya 2, berarti 720. Min 60 tambah 720 berarti sama dengan 660. Ternyata 660 derajat tidak masuk di sini. Sehingga himpunan penyelesaiannya apa aja? 60 derajat dan 300 derajat. Jelas ya? Jelas, jadi sama nilainya dengan yang pertama tadi. Nah, berikutnya kita akan coba menyelesaikan ini dengan rumus yang sudah kita buat tadi. Pertama, ini kita hapus dulu ya. Hapus. Saya hapus maksudnya. Nah, saya hapus ya. Sin X sama dengan sin 210 derajat. Maka kita pakai rumus sin. Kita pakai rumus sin. Ayo. Berarti yang pertama, X sama dengan 210 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, K-nya, kalau K-nya 0, berarti 210 derajat. So ya, kalau K-nya 1, maka 570 derajat. Masuk nggak nih? Ya, ini nggak masuk. Sekarang untuk yang kedua, X sama dengan berapa? 180 min theta. Berarti 180 dikurangi 210 sama dengan berapa? Min 3. Oh,
Saya tulis saja ya. 180 min 210 plus K kali 360 derajat. Ini min 30 derajat plus K kali 360 derajat. Sama dengan, kalau K-nya 0 berarti min 30. Masuk nggak ini? Berarti tidak masuk. Ini ya. Kan K-nya 1. Kalau K-nya 1 berarti 330 derajat. Masuk ya? Masuk di sini. Sehingga kita dapat katakan himpunan penjelasannya bagaimana? Himpunan penjelasannya 210 derajat dan 330 derajat. Pas. Oke. Silahkan ditulis dulu ya, sambil difahami sebentar. Oke, bisa kita lanjut. Jadi sudah saya tuliskan di sini sin X sama dengan sin theta, cos X sama dengan cos theta, tan X sama dengan tan theta. Karena hari ini kita akan belajar tentang rumus penggunaan rumus ini. Nah, soal nomor 3, 4, dan 5 tolong diperhatikan. Sin X min 30 sama dengan sin 240 derajat, dimana X-nya antara 0 sampai 360 derajat. Menyelesaikan ini, baik, yang pertama, langkah yang pertama. Di sin, berarti kita menggunakan ini ya, sin X sama dengan, ada dua rumus nanti. X sama dengan sin theta, maka X sama dengan theta plus K kali 360 derajat. Jadi ini sama dengan tetanya 240. Jadi X min 30 sama dengan 240 plus K kali 360 derajat. Plus ya. Berikutnya pindah rumus dulu ini. X sama dengan pindah rumus jadinya 270 plus K kali 360 derajat. Nah, sekarang K ini kita mainkan. Tadi bulan-bulan, jadi kalau K-nya 0, kalau K-nya 0 maka 270 derajat. Bagus ya. Kalau K-nya 1, nah 1 berarti 630 derajat. Ternyata X-nya itu di sini tidak masuk, tidak memenuhi. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, 180 min theta plus K kali 360. Nah, berarti X min 30 sama dengan 180 min theta. 180 kali 240 berapa? 180 kali 240 berarti min 60 plus K kali 360 derajat. Pindah ruas lagi, jadinya min 30 di plus 30 ini min 30 derajat plus K kali 360 derajat. Berikutnya kita mainkan K-nya. Kalau K-nya 0 maka min 30 derajat. Masuk nggak nih? Ternyata dia tidak memenuhi ya. Berikutnya kalau K-nya 1 maka 330 derajat memenuhi. Kalau K-nya 2 720 berarti 690 tidak memenuhi juga. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya. Nah, berapa? 270 derajat sama 330 derajat. Jelas ya? Jelas. Nah, yang berikutnya, nah kita belum coba tan ya. Tan X. Tan X sampai tan theta. Rumusnya cuma satu, tapi hati-hati menggunakan 180 derajat. Baik. Jadi satu aja nanti nih. Oh, satu aja. 3x plus 30 derajat sama dengan 60 plus K kali 180 derajat. 3 pindah ruas dulu. 30 jadinya berapa ini? 30 ya sini ya. Plus K kali 180 derajat. X-nya sama dengan
bagi pindah jadi 10 derajat jadi berapa nih? Ya, 60 derajat. Kita mainkan kayak kalau kayak 0, berarti ini 10 derajat masuk. Kalau kayak 1 70 derajat. Kalau kayak 2 130 derajat. Kalau kayak 3 190 derajat. Kalau kayak 4 250 derajat. Banyak banget ya. Banyak banget ini. Kalau kayak 5 310 masih bisa. Kalau kayak 6 370 derajat. Ternyata ini sudah tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya, kelihatan nggak ya di sini? Kelihatan ini ya. Himpunan penyelesaiannya sama dengan 10 derajat, 70 derajat. Nah, ini kelihatan ya? Masih. Baik. Jelas ya ini untuk kan ya. Nomor 5. Cos 2x plus 60 sama dengan cos 300. Ya, berarti kita pakai rumus cosnya ada 2 rumusnya nanti. Nah, yang pertama berarti 2x plus 60 ini x sama dengan theta plus k kali 360. Berarti 2x plus 60 sama dengan 300 plus k kali 360 derajat. Nah, ini pindah ruas. Di 2x sama dengan berapa nih? 240 derajat kali 360 derajat. X-nya berapa? Bagi 2 ya semuanya ya. Ya, 180 derajat. Sehingga kita mainkan kayak kalau kayak 0 jadi berapa? 120 derajat. Kalau kayak 1 berarti 300 derajat. Kalau kayak 2 360 berarti 408. Masuk nggak di sini? Tidak masuk. Nah, sekarang yang kedua. Kalau cos ini min theta plus k kali 36. Jadi 2x plus 60 sama dengan min theta. Jadi min 300 plus k kali 360 derajat. Sekarang pindah ruas dulu nih. 2x sama dengan hapus ini min 360 plus k kali 360 derajat. Bagi 2 dulu ya. Min 180 plus k kali 180. Kita mainkan. Kalau udah x sama dengan ini, kita mainkan kayak kalau kayak 0 berarti ini 180. Masuk nggak nih? Ini tidak masuk. Nah, sekarang kalau kayak 1 0 derajat. 0 derajat masuk nggak ya? X-nya di antara ada sama berarti 0 derajat masih masuk. Kalau kayak 2 360 derajat masih masuk? Masih. Kalau kayak 3 kalau kayak 2 berarti 360 berarti 180 masih masuk ya. Kalau kayak 3 540 berarti 300 masih masuk. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya apa ini? Himpunan penyelesaiannya 0 derajat, 120 derajat, 180 derajat, 300 derajat dan 360 derajat. Nah, silahkan ditulis dulu sambil difahami ya. Terus dulu difahami. Ya, ini bisa kita lanjut ya selanjutnya ya. Baik, kita ke soal berikutnya ya, ke model soal berikutnya, persamaan trigonometri yang nomor 6. Perhatikan,
Siap. Sin 3x sama dengan setengah. Dimana 0 derajat kurang dari x kurang dari 360 derajat. Nah, hati-hati ketika sin 3 sama dengan setengah, maka ini nyatakan dulu dalam bentuk sin berapa gitu ya. Nah, jadi sin 3x sama dengan sin berapa? Setengah positif ya. Kalau positif berarti dia bisa di kuadran 1, bisa di kuadran 2. Pilih salah satu, mau 1 atau mau 2, terserah kamu. Nah, kalau mau 1, yang gampang aja 1 aja ya. Jadi dia adalah sin 30 derajat. Setelah itu dikerjakan seperti itu. Sin 3x sama dengan sin 30, maka yang pertama 3x sama dengan 30 derajat plus k kali 360 derajat. X sama dengan 10 derajat plus k kali 300 k kali 120 derajat sama dengan 10 derajat, 130 derajat, 250 derajat. Dah. Kemudian yang kedua 3x sama dengan apa? Rusin 180 min theta. Berarti 180 dikurangi 30 berapa? 150. Ini ya. Berarti x sama dengan 50 derajat. Jadi sama dengan berapa aja kita mainkan k-nya ya. Lagi-lagi k sama dengan 0 berarti 50 derajat. 1 berarti 170 derajat. Kalau 2 290 derajat. 3 kebanyakan. Dah. Jadi himpunan penyelesaiannya apa aja nih? 10 dulu ya. 10 50 130 170 250 dan 290 derajat. Nah, berikutnya yang nomor 7 cos 2x plus 90 sama dengan, hati-hati, kita nyatakan dulu ini cos berapa sama dengan ini ya. Agak rumit ini. Berarti cos 2x plus 90 derajat sama dengan cos berapa? Oh iya, cosnya bernilai negatif. Kalau bernilai negatif, maka bisa di kuadran berapa? Bisa di kuadran 2, bisa di kuadran 3. Terserah mau pilih yang mana. 2 boleh, 3 juga boleh. Nah, 2 aja ya. Caranya gini caranya. Tutup dulu. Cos berapa sih sama dengan setengah? Ya bagus, 60 derajat. Kalau di kuadran 2, kalau dipaksa di kuadran 2, 180 dikurangi 60. Jadi berapa? 120 derajat. Lalu kita selesaikan. Ada berapa rumus ini? Ada 2 rumus ya. Yang pertama, 2x plus 90 derajat sama dengan 120 plus k kali 360 derajat. Lalu 2x sama dengan pindah ruas 30 plus k kali 100. Iya, 360. Nah, ini cuma mengurangi yang ini saja kan ya. Lalu x sama dengan 15 plus k kali 180 derajat. Nah, kita mainkan k-nya. Kalau dari x sama dengan itu kita mainkan k-nya. 0 ke 0 berarti ini 15 derajat. Masih kelihatan ya? Masih kelihatan? Masih. Kalau k-nya 1 berarti 195 derajat. Kalau k-nya 2 tidak masuk ya. Nah, sekarang yang satunya lagi, yang kedua. Yang kedua berarti 2x plus 90 derajat
sama dengan min theta, berarti min 120. Nah, ini ya, 2x sama dengan min berapa nih? 210 ya? Plus, derajat ini ya, K kali 360, jadi X-nya sama dengan min 105 plus K kali 180. Kita mainkan K-nya. Kalau K-nya 0, tidak memenuhi ya, K-nya 0 ya. K-nya 1, berarti 75 masih memenuhi. Kalau K-nya 2, berarti 360. 360 dikurangi 105 berapa? 200. 360 55. Nah, ini ya. Nah, 360 ya, betul. Berarti himpunan penyelesaiannya apa aja nih? Himpunan penyelesaiannya 15 derajat, 75 derajat, 195 derajat, dan 255 derajat. Nomor 8. Nah, kita ke nomor 8 ya. Waduh, ini jadi seperti ini nih. Nah, gimana menyelesaikan ini ya? Nah, langkah pertama menyelesaikan ini, akar 3 tan x min 30 derajat sama dengan min 3. Jadi 3 ini pindah ruas. Lalu tan x min 30 derajat sama dengan min 3 per akar 3. Jadi ini jadi per ya. Nah, min 3 per akar 3 itu berapa? Min akar 3. Itu. Jadi ada proses ini dulu. Nah, kalau udah kayak gini, maka tan x min 30 derajat sama dengan tan berapa? Nah, min akar 3. Kalau min akar 3, tannya negatif, berarti bisa di kuadran 2, bisa kuadran 4. Terserah mau kuadran 2 aja ya. 2 aja, misalkan kuadran 2. Kalau kuadran 2, jadi hitung dulu. Akar tan berapa sih sama dengan akar 3? Iya, 60 derajat. Kalau dipaksa di kuadran 2, berarti 180 kurangi 60, berarti 120 derajat. Berikutnya, menyelesaikan ini. Nah, seperti tadi sudah saya pakai rumus tan. Nah, ada satu rumus saja ya. Berarti x min 30 sama dengan 120 plus K kali 180. Jadi K sama dengan 150. Oh, derajat ya. Plus K kali 180 derajat. Kita mainkan K-nya. Kalau K-nya 0, berarti 150 derajat. Ya, betul ya. Kalau K-nya 1, berarti 330 derajat. Udah cukup satu langkah aja kalau tan ya. Maka himpunan penyelesaiannya apa aja nih? 150 derajat dan 330 derajat. Jelas ya? Jelas. Silahkan ditulis dulu, dipahami ya. Jangan lupa dipahami di rumah. Sambil olahraga dulu juga nggak apa, olahraga tangan. Ini. Gimana? Bisa kita lanjut? Baik, kita lanjut ya. Nah, ini. Oke, 1 min akar 2. Nah, ini seperti soal nomor 8 tadi ya. Seperti soal nomor 8. Ayo. Jadi, kurang, soalnya ada kurang. Sama dengan 0. Nih ya. Nah, baik, ini
min akar 2 cos X plus 45 derajat sama dengan min 1. Ya, cos X plus 45 derajat sama dengan 1 per akar 2 atau 1/2 akar 2. Dirasionalkan ya, rasionalkan. Nah, setelah ini cos X plus 45 derajat sama dengan cos berapa ini? Cos, oh iya, di kuadran berapa ini? Kalau cosnya positif bisa kuadran 1, bisa kuadran 4. Satu aja ya, gampang ya. Jadi ini cos berapa? Saudara akar 2. Baik, 45 derajat. Kita selesaikan. Yang pertama, X plus 45 derajat. Oh, kita pakai biru ya, kita baca ya. Yang pertama, X plus 45 derajat sama dengan 45 plus K kali 360 derajat, berarti X sama dengan 0 plus K kali 360. Kita mainkan K-nya. Kalau K-nya 0 berarti 0 derajat. Kalau K-nya 1, 360 derajat. Baik, yang kedua, X plus 45 derajat sama dengan gimana tadi? Min theta plus K kali 360. Min theta, tadi kan 45, berarti min 45 plus K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan min 90 plus K kali 360 derajat. K-nya 0, berarti min 90 ya, nggak masuk ya. Kalau K-nya 1, 270 derajat. Kalau 2, berarti himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya ini 0 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Bagus ya. Sekarang 010. Ya, 010. Wah, ini mulai agak berbeda ini model soalnya ya. Agak berbeda ini. Nah, kalau dia soal seperti ini berarti apa yang dilakukan? Ya, kita faktorkan dulu ini. Kita faktorkan. Bisa memfaktorkan ini? Jadi memfaktorkan biasa aja nih. 2 sin X nih ya. Bisa yang faktorkan ya. Min 2 min 1. Nah, bisa semua kecuali yang belum bisa. Setengah atau sin X sama dengan 2. Jadi sin X nanti nilainya bisa setengah, bisa 2. Oh iya, karena untuk sin X sama, oh ya, nilai sinus sama kosinus itu nilainya rentannya min 1 sampai 1. Jadi minimal itu min 1, maksimalnya 1. Nah, di sini sin X sama dengan 2. Ini nggak ada yang memenuhi, ini nggak usah dipakai ini. Cukup kita kerjakan yang ini aja ya. Kita kerjakan yang ini. Ayo kita kerjakan. Padahal saya aja kerjakan ini ya, kalian dengarkan aja. Nah, ayo. Sin X sama sin setengah, berarti sin X sama dengan, oh iya, sin berapa? Di kuadran berapa kalau nilai setengah? Oh, positif ya, sinnya positif, berarti bisa kuadran 1, bisa kuadran 2. Pakai 1 aja kuadran 1 ya. Berarti 30 derajat ya. 30 derajat. Lalu kita selesaikan. Yang pertama, X sama dengan 30 derajat plus K kali 360 derajat. 30 derajat. Yang kedua, X sama dengan, gimana rumusnya kalau sin? 180 min theta. 180 min 30 berarti 150. Ini ya. Di 150. Jadi himpunan penyelesaiannya apa? Dari soal ini himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah 30 derajat dan 150 derajat. Nah, silahkan ditulis dulu
Dipahami, ditulis dulu ya. Dipahami, ditulis. Silakan dipahami, ditulis. Ya agak rumit ya ketika mengenai bentuk kuadratnya, kalian harus memfaktorkan dulu. Bisa kita lanjut? Baik, kita lanjut ya. Wah, ini soal setipe dengan yang tadi ya. Setipe dengan yang tadi. Bahas ya. Ini saya bahas. Ya, 2 cos kuadrat X min akar 3 cos X sama dengan 0. Maka kalau bentuk kuadrat ya, difaktorkan. Memfaktorkan ini gimana nih? Nah, memfaktorkan berarti cos X-nya dikeluarkan dulu ini. 2 cos X kurangi akar 3 sama dengan 0. Maka cos X sama dengan 0 atau cos X sama dengan berapa nih? Ya, akar 3/2 ya. Terus setengah akar 3. Ini kita selesaikan masing-masing ini. Kita selesaikan yang pertama. Kita selesaikan cos X sama dengan 0. Berarti cos X cos berapa sih sama dengan 0? 90 derajat aja ya. 90 derajat. Bisa 90, bisa 270. 90 aja yang pertama. X sama dengan berapa nih? 90 plus K kali 360. Kita mainkan K-nya. Kita mainkan ya. Kalau K-nya 0, berarti 90 derajat. Kalau K-nya 1, banyakkan. Yang kedua, X sama dengan, kalau cos berarti min theta, berarti min 90 plus K kali 360. Kita mainkan K-nya, kalau K-nya 0, berarti min 90, kalau K-nya 1, berarti berapa? 270 derajat. Sehingga, belum berapa penyelesaian ya, masih kita selesaikan yang ini dulu. Kita selesaikan yang sebelah sini, berarti cos X, ini sebatas ya, sama dengan cos berapa? Cosnya positif. Berarti bisa di kuadran 1. Iya, bisa di kuadran 1, bisa kuadran 4. Dapat kuadran 1 aja yang gampang ya. Bapak kok kuadran 1? Ya, 30 derajat. Yang pertama, X sama dengan 30 plus K kali 360. Kalau kayaknya 30 derajat. Kebanyakan kalau 1 ya. Yang berikutnya X sama dengan min 30 plus K kali 360. Kalau K-nya 0, kalau 330. Ya, berarti himpunan penyelesaiannya, mana himpunan penyelesaiannya? Semuanya. Di ini semuanya. Di mana paling kecil nih? 30 derajat. Lalu 90 derajat. 270 derajat, 330 derajat. Jelas ya? Jelas. Berikutnya untuk nomor 12 dan 13 silahkan dicoba di rumah. Nanti silahkan kalau hasilnya apa, mau diskusi di bawah juga boleh ya. Lalu untuk nomor 11 itu oh ya sebetulnya kita kalau menyelesaikan ini, kalau terus menggunakan apa ini namanya, menggunakan ini agak lama sebenarnya, kita bisa menyelesaikan cara yang awal tadi yang kayak gini. Jadi tapi itu harus pakai penalaran ya, jadi nggak pakai penalaran. Jadi ketika kita dapat ini cos X sama dengan 0 atau cos X sama dengan setengah akar 3. Misalnya kayak gini, menyelesaikan ini cos X sama dengan 0, maka X-nya berapa? Jadi langsung tebak-tebak ya. Berapa sih? Cos berapa sih sama dengan 0? Mikir. Oh iya, berarti dapat 90 derajat dan 270 derajat. Ini juga gitu nih, cos X sama dengan setengah akar 3, X-nya berapa? Cosnya positif, berarti ada di kuadran
ya ada di kuadran 1 sama 4. Kalau kuadran 1 berapa? 30 derajat. Kalau kuadran 4 360 kurangi 30 berapa? 330 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya 90 derajat. 30 derajat dulu ya. 30 derajat, 90 derajat. Nah, tapi ini agak berlogika ya. Jadi logika tidak biasa. Jadi harus, tapi kalau pakai rumusnya kan ada rumusnya, jadi tinggal masuk aja. Tapi kalau ini pakai logika yang tidak biasa. Nah, nanti silahkan dipraktekkan ke nomor 12 dan 13. Nah, saya ditulis, difahami sebentar. Tinggal sedikit lagi. 12, 13. Ini rencana sampai nomor 18 nih. Berarti kurang 5 soal. Ya, 5 soal. 13. Ini berapa 13? Ya. Kita lanjut ya ke berikutnya ya. Oke, kita lanjut. Ya. Ada soalnya agak berbeda ini. Cos X min 30 sama dengan sin. Oh, ini ada cos, ini sin ini. Hati-hati. Lalu bagaimana ini merubah? Jadi ini harus sama-sama cos atau sama-sama sin. Nah, kita rubah aja yang ini menjadi bentuk cos, kita rubah menjadi bentuk cos. Ya, jadi cos X min 30 derajat. Nah, ini gimana kalau dirubah menjadi cos ini? Ya, jadi kalau dirubah menjadi bentuk cos ini tuh dirubah menjadi 90 min. Itu ya. Jadi 90 min 60 berapa? 30 derajat. Nah, ini. Oh, ini. Ini ya. Cos ini 90 min 60. Nah, ini jadinya ya. Ya. Cos 30. Nah, berikutnya kita selesaikan ini. Oh iya. Kalian menyelesaikan ini bisa menggunakan rumus-rumus itu ya. Rumus-rumus yang ada 2 ini. Silahkan pakai rumus-rumus itu. Rumus bisa ya? Bisa. Nah, sekarang saya akan coba mengerjakan ini dengan cara yang tadi agak penalaran ya, penalar. Nah, kalau kalian coba pakai cara biasa nanti pakai rumus. Nah, kita coba pakai penalar. Jadi gini, cos X sama dengan cos 30. Maka X min 30-nya itu, oh iya, cos 30. Cos 30 itu nilainya positif. Kalau nilainya positif, berarti ada di kuadran berapa nanti? Bisa di kuadran 1, bisa kuadran 4. Kalau kuadran 1-nya itu, oh ya, nilainya ini kan setengah ya, setengah kali 3 ya, positif. So, kuadran 1 kuadran 4. Kalau kuadran 1 itu 30 derajat. Kalau kuadran 4 berarti 360 dikurangi 30. Berarti 330 derajat. Berarti X-nya sama dengan berapa? Tinggal tambah aja nih. 60 tambah lagi 390 derajat, selesai. Nah, nanti kalian coba pakai rumus ya. Mulai penyelesaiannya 60 derajat 390. Nah, berikutnya yang ini. Ini ya, jadi cos 30 itu berapa sih? Cos 30 cos 30 setengah. Ya, setengah ya. Setengah. Dan setengah ini nilainya adalah positif. Oh iya, bentar. Kalau nanti pakai rumus ya, pakai sebentar. Ya, ini pertama kita rubah dulu aja, kita rubah ya. Jadi sin 2x sama dengan sin berapa jadinya nih? Oke, sin 60 derajat.
sin 60 derajat. Lalu kalian coba pakai rumus di rumah. Bisa ya nih ya, silahkan dicoba. Bisa. Nah sekarang saya pakai cara yang ini. Jadi gimana? 2x ini sin 60 itu berapa? Setengah akar 3 positif. Kalau positif berarti ada di kuadran berapa? Bisa di kuadran 1, bisa di sinnya positif berarti kuadran 1, atau di kuadran berapa? 2. Kalau kuadran 1 itu adalah 60 derajat. Kalau kuadran 2 180 kurangi 60 berarti 120. Tapi ada sesuatu ini. Di sini koefisien X-nya itu ada nilainya 2 bukan 1. Kalau nilainya 2, ini masing-masing kita mau tambah 360. Jadi tambah 360. Jadinya berapa? 420. Ini tambah 360 juga. 400. Mungkin kalau perlu tambah 360 tambah 360 lagi kalau perlu ya. Tapi biasanya kalau 2 gini cukup. Ini tambah 360, ini tambah 360. Jadi ini. Mungkin kalian berpikir, loh kan Pak ini kan 420 nih, 420 padahal 0 sampai 360. Nah, enggak apa-apa. Ini kan masih dibagi 2. Jadinya 30 derajat, 60 derajat, 210 derajat. Nah, masuk kan masih ada? Ini 240 derajat. Masih masuk. Ya seandainya nggak masuk, ya udah nggak usah dipakai gitu. Ya, himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya itu 30 derajat, 60 derajat, 210 derajat. Tapi memang pakai cara ini harus cepat sih, cuman harus hati-hati dalam penalarnya. Nah, sekarang di sini diselesaikan. Ayo, sin 2x sama dengan sin berapa? Oke, 90 kurangi ini min 60. Nah, ini ya, sin min 60 derajat. Sehingga sama dengan berapa ini? Oh iya, ini kalau menggunakan cara ini agak ribet ternyata. Sin min 60 derajat, sin min 60 derajat itu sama dengan min sin 60 derajat. Ini ya, berarti sama dengan berapa? Min setengah akar 3. Nah, kalau min setengah akar 3 berarti nanti 2x nya sama dengan, oh iya, sinnya itu bernilai negatif. Berarti bisa di kuadran berapa? Bisa 3, bisa 4. Mau 3 apa mau 4? Nah, 3 aja ya. Caranya gimana? Tutup aja nih. Setengah akar 3, sin berapa sih setengah akar 3? Sin 60 derajat, gitu kan? Nah, kalau dipaksa di kuadran 3, berarti 180 ditambah 60, 240 derajat. Kalau kuadran 4, oh ya, ini dia memilih kalau seperti 240 derajat. Kalau kuadran 4 berarti 300 derajat. Seperti saya bilang tadi, kalau ini 2x ini ya, berarti ini diapakan nih? Tambah 360, 600. Tambah 360 jadinya 660. Berarti x nya berapa ini? 120 derajat, 150 derajat, 300 derajat, sama 330 derajat. Ini jawabnya. Memang cepat, tapi memang agak berlogika. Tapi kalau kalian ragu-ragu, mending pakai cara. Jadi setelah ini pakai rumus ya, pakai rumus bisa. Akan ditulis, semangat ya, kurang 2 soal lagi dan selesai. Ya, bisa dilanjut. Ya, ayo di 2 soal terakhir cukup menantang ini, menantang jiwa. Baik, kita bahas ini. Saya yang bahas ya. Saya aja bahas. Sin. Nah, ini perbedaan dengan soal yang tadi itu. Ini sin cos ini. Cuman yang tadi nggak ada x-nya sini. Sini ada x-nya semuanya. Nah, kalau ada x-nya semuanya, suka tidak suka, ini menggunakan rumus ya, suka tidak suka. Tapi sebelum itu disamakan dulu. Sin
2x sama dengan sin apa? Nah, 90 min X. Ini ya, baru pakai rumus nih. Yang pertama 2x sama dengan 90 min X plus K kali 360 derajat. Pindah ruas, min X nya pindah ke sini. Ini 90 plus K kali 360. Jelas ini ya? Bagi 3 ya, 30 derajat plus K kali berapa? 120 derajat. Kita mainkan kayak, kalau kayak 0 30 derajat, kalau kayak 1 150 derajat, kalau kayak 2 240, itu 270 ya. Kalau kayak 3 kebanyakan. Nah yang kedua, ini sin 2x sama sin, maka 2x sama dengan rumusnya kalau kan 180 min theta, berarti 180 dikurangi ini. Jadi 180 dikurangi 90 min X plus K kali 360 derajat. Ini kita 180 min 90 ya, plus X plus K kali 360. Pindah ruas X ya, 90 plus K kali 360 derajat. Ya kita mainkan lagi kayak 0 90 derajat. Kalau kayak 1 udah kebanyakan. Jadi ini aja. Himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya 30 derajat, 90 derajat, 150 derajat sama 230 derajat. Jelas ya? Berikutnya untuk yang nomor 18 kita lanjutkan ya. Cos ini sin, aduh nggak sama ya, kita samakan dulu. Ayo kita samakan dulu. Berarti cos X min 60 ya seperti tadi. 90 dikurangi ini ya, 90 dikurangi 2x plus 30 berapa ya? Nah jadinya 60 min 2x. Sebentar. Cos 90 cos 60 min 2x. Nah, kita selesaikan yang pertama. X min 60 dipakai rumus ini ya, harus ya. Sama dengan 60 min 2x plus K kali 360 derajat. Min 2x pindah 3x ya, min 60 pindah sana, jadinya 120 plus K kali 360 derajat. X nya sama dengan 40 plus K kali 120 derajat. Kita mainkan kayaknya 40 derajat ya, kalau kayak 0 ya, kalau kayak 1 160 derajat. Kalau kayak 2 280 derajat. 3 kebanyakan ya, kebanyakan. Nah sekarang yang kedua, cos X sama cos theta, maka X min 60 sama dengan min theta. Jadi min 60 min 2x plus K kali 360 derajat. Itu dimasukkan dulu, masuk ya, plus 2x. Nah kalau sudah masuk, pindah ruas, 2x beri min x, 0 plus K kali 360, berarti kalikan min 1 dulu ya. X sama dengan 0 min K kali 360 derajat. Baik, sekarang kalau K-nya kita mainkan K-nya, hati-hati di sini. Kalau K-nya 0, maka 0 derajat. Kalau K-nya 1, berarti min 360 derajat. Masuk nggak ini? Nggak masuk. 2 nggak masuk juga ya. Nggak, berarti kalau K-nya 1 itu nggak masuk. Kalau K-nya min 1, nah coba ke sini. Kalau K-nya min 1, berarti ini 360 derajat. Sehingga kalau min 2, 720 derajat ya. Jadi himpunan penyelesaiannya berapa aja? 0 derajat masuk ya. 0 derajat,
kemudian 40 derajat, 160 derajat, 280 derajat, dan 360 derajat. Selesai? Silakan ditulis, silahkan dipahami dulu. Ditulis dan dipahami. Anak, kira-kira untuk persamaan trigonometri ini seperti ini materinya. Oh iya, sebenarnya materi nanti adalah ada sambungannya nih, persamaan trigonometri dan fungsi trigonometri, grafik fungsi trigonometri. Jadi nanti itu satu bahas. Ini dalam pertemuan berikutnya saya akan bahas grafik fungsi trigonometri. Oh iya, untuk ini jangan lupa untuk melihat terus tayangan berikutnya ya, biar gak ketinggalan. Subscribe aja biar semangat ya, biar semangat. Saya kira pembelajaran sudah selesai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.